Kali ini saya akan menyampaikan kuliah pengelolaan air tanah dengan topik peraturan dan perundangan bidang air tanah di Indonesia. Jadi topik ini sangat penting karena sebagai dasar di dalam implementasi 3 pilar pengelolaan air tanah sebagai acuan, sebagai dasar hukum untuk melaksanakan program-program 3 pilar pengelolaan air tanah yang sudah saya sampaikan terdahulu. Sehingga dengan demikian setiap pelaksanaan program pengelolaan air tanah itu harus mengacu pada peraturan perundangan di bidang air tanah yang berlaku saat ini. Nah, seperti biasa metode pembahasan saya tentunya dengan cara yang sederhana, natural, dan juga primitif agar saudara dapat memahaminya secara utuh. Ya, kita lanjutkan. Nah, baiklah. Sebelum saya mulai kuliah ini, saya mohon izin bahwa bahan presentasi yang saya gunakan ini adalah berasal dari presentasi dari bahan-bahan yang saya peroleh dari PAGTL, Badan Geologi, dan juga beberapa bahan presentasi dari Bappenas. Saya mohon izin untuk memanfaatkannya. Nah, sebelum saya melanjutkan ke peraturan perundangannya, baiklah, mari kita lihat dulu lingkungan strategis pengembangan dan pemanfaatan pengelolaan air tanah. Ini dasarnya adalah seperti yang saudara lihat di depan ini, yaitu tentunya dengan meningkatnya jumlah penduduk serta perkembangan pemukiman industri yang akan meningkatkan kebutuhan air dalam jumlah yang banyak. Kemudian meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat tentu akan meningkatkan pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku industri maupun rumah tangga. Kemudian juga dalam program pemenuhan program MDGs, yaitu sasaran 7 target 10, yaitu mengurangi setengah dari proporsi penduduk tanpa akses yang berkelanjutan terhadap air minum dan sanitasi yang aman. Targetnya adalah pada tahun 2015 sebetulnya ini ya. Nah, kemudian keterbatasan infrastruktur penyediaan air baku dan air bersih dari air permukaan. Hal ini menyebabkan eksploitasi air tanah yang secara besar-besaran. Dan kemudian ini yang terakhir ini kita pahami bersama, yaitu lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan air tanah ilegal atau yang berlebihan. Nah, sebelum kita membicarakan peraturan perundangan, mari kita lihat dulu seberapa jauh sebetulnya pemanfaatan air tanah yang sudah ada data dari berbagai instansi di Indonesia. Kita lihat di bawah ini. Nah, data ini saya peroleh dari presentasi dari Bappenas. Jadi kalau kita lihat di sini, irigasi dari air tanah itu ada sekitar 113.000 hektar, ya, dibandingkan dengan irigasi pompa dan sebagainya. Ya, jadi masih cukup banyak untuk irigasi dari air tanah. Ya, ini menunjukkan bahwa air tanah juga cukup besar andilnya untuk sumber air irigasi.
Nah, ini kita lihat pemanfaatan air tanah di Pulau Jawa. Ya, berdasarkan data Susenas 2017. Ya, ini saudara lihat di sini bahwa 42 dari sumber air minum rumah tangga di Pulau Jawa itu masih menggunakan air tanah. Baik itu sumur terlindungi dan tidak terlindungi maupun dari sumur bor. Jadi untuk air minum itu sekitar 42%. Ya. Nah, kemudian untuk mandi cuci di Pulau Jawa yang menggunakan air tanah itu mencapai 70%. Ya. Dari ini semuanya ini tentunya masuk dalam kebutuhan air rumah tangga, bahwa untuk kebutuhan air rumah tangga atau domestik di Pulau Jawa ini masih mengandalkan sumber air tanah. Nah, ini saudara lihat, ini bahan presentasi dari PAGTL ya, dikaitkan dengan undang-undang sumber daya air ya, di yang lama 2004 dan yang baru 2019. Ini kenyataannya seperti apa? Kita lihat bahwa menurut data BPS tahun 2019 bahwa penggunaan air tanah itu masih 75%. Ya. Jadi air tanah itu menjadi pemasok air bersih terbesar untuk rumah tangga. Yang data yang sebelumnya juga mendukung hal itu. Kemudian kebutuhan air untuk industri itu juga sekitar 70%. Jadi ini adalah air tanah sebagai sumber utama untuk menunjang pembangunan di Indonesia selama ini. Ya. Nah, sedangkan kalau ini dihubungkan dengan undang-undang baik yang lama maupun yang baru, semuanya undang-undang itu menyatakan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Itu adalah cita-citanya, tetapi di dalam kenyataannya atau pelaksanaannya air tanah itu masih menjadi supplier utama air baku. Ya, itu permasalahannya yang kita lihat, penggunaan air tanah di Indonesia. Ini saudara lihat bahwa ini adalah penggunaan air tanah dan sumur bor di Jakarta dari data lama yang saya diperoleh dari sumber LIPI. Saya kira ini sering ditunjukkan bahwa ada perkembangan yang signifikan dari ya, ini data ini dari tahun abad 18 sampai 2007. Nah, ini di tahun 70-an ini sudah lihat perkembangan ini. Ini sangat pesat karena pembangunan di Jakarta juga sangat pesat pada waktu itu. Itu adalah era pembangunan negara kita. Kemudian terus meningkat ini. Ini adalah jumlah sumur bornya. Ini selaras dengan jumlah pengambilan air tanahnya dalam juta meter kubik per tahun. Kemudian kalau saudara lihat di sini itu adalah tahun 98. 98 itu adalah era Krismon atau krisis moneter, sehingga jumlah pengambilannya itu drop ya. Jadi jumlah pengambilan walaupun di sini masih meningkat sampai 99, kemudian drop. Kemudian baru di tahun 2003 baru kembali meningkat. Dan data yang baru yang saya peroleh tapi tidak bisa dilingkan dengan ini, itu juga menunjukkan peningkatan jumlah sumur bor dan penggunaan air tanah di Jakarta. Ya, ini salah satu lagi menunjukkan bahwa penggunaan air tanah itu menjadi terus meningkat karena air tanah dipandang sebagai sumber air tanah yang sangat ideal, baik kuantitas dan kualitas. Itu. Nah, gambar ini juga saya peroleh dari PATGL itu ya, dari Badan Geologi,
yang menyusun sebuah flowchart yang sangat jelas tentang sejarah regulasi pengelolaan air tanah. Ya, jadi dimulai peraturan perundangan di Indonesia tentang sumber daya air itu sudah dimulai pada tahun abad 18-an, jadi pada zaman Belanda. Ini adalah peraturan tentang air, dan pada waktu itu diawali dengan pemetaan geologi tentunya. Jadi sebagai pensupport untuk data-data air tanah. Ya. Nah, kemudian di tahun kemerdekaan 45 kita belum banyak tentang peraturan perundangan tentang air tanah, hanya dimulai pada 74 ini. Ini tentang pengairan, karena pada saat itu program irigasi sangat gencar dimulai, dan ini mau diterbitkan tentang UU tentang pengairan. Kemudian diikuti pada tahun 82 yaitu tata pengaturan air. Jadi di sini air tanah itu berada di waktu itu Departemen Pertambangan dan Energi. Ini tentang pengaturannya. Nah, kemudian diikuti permen-permen dan yang lain turunannya, yaitu pengelolaan ABT. Jadi ini di tahun 83 itu istilahnya masih air bawah tanah gitu ya, belum air tanah. Kemudian permen yang di tahun 91 ini tentang pembinaan pengeboran dan pemakaian. Jadi ini lebih ke eksploitasi. Jadi peraturan tentang eksploitasi air tanah dan juga pemakaian air tanah. Kemudian di sini masalah izin, ya, pengurusan administrasi perizinan. Nah, semua di sini dari tahun ini sampai tahun 2000-an, Direktorat GTL pada waktu itu Geologi Tata Lingkungan di Kementerian ESDM itu berdiri air tanah, ya. Kemudian dilakukan pemetaan hidrogeologi, regulasi air bawah tanah, izin dan rektek, jadi rekomendasi teknis air bawah tanah. Kemudian pemetaan potensi dan konservasi dan pembangunan sumur pantau. Ini sudah mulai dilakukan eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaannya. Ini sudah tercakup di sini. Mulai ada konservasi, mulai ada pembangunan sumur pantau dan seterusnya. Kemudian di era otonomi tahun 2000-an, yaitu setelah itu ada UU sumber daya air. Ini memperbarui UU yang sebelumnya. Nah, di dalam UU itu sumber daya air itu terbit banyak sekali peraturan-peraturan di dalam yang menyangkut sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah. Ada danau, ada rawa dan sebagainya. Nah, salah satu air tanah itu adalah PP 43 nomor 2008. Itu mengatur tentang air tanah, pengelolaan air tanah secara detail dengan berbasis juga 3 pilar pengelolaan air tanah, sama dengan UU nomor 7 2004 ini. Ini UU yang sangat baik sebetulnya, ya. Karena sudah mengacu pada 3 pilar pengelolaan air tanah yang dianut oleh dunia di dalam program-program Integrated Water Resource Management. Ya, di situ nanti diturunkan lagi banyak sekali, antara lain juga tata cara penetapan CAT, kemudian juga kepres penetapan CAT itu di 2011. Jadi ini dimulai pengelolaan air tanah berbasis CAT. Di situ CAT mulai dipetakan semuanya setelah 2011 ini. Jadi semua daerah telah memetakan hidrogeologi CAT, cadangan, kualitasnya, konservasinya dan sebagainya. Juga dikembangkan jaringan sumur pantau. Kemudian melakukan pemboran daerah sulit air dan juga pembentukan balai konservasi air tanah. Nah, ini sampai tahun 2013. Nah, pada tahun 2013 tiba-tiba Undang-Undang Nomor 7 2004 itu dibatalkan oleh MK karena
ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan UUD 45, sehingga walaupun itu sebetulnya hanya beberapa bab atau pasal, tetapi dibatalkan keseluruhannya. Akhirnya kembali ke UU nomor 1174 yang tentunya tidak lagi sesuai dan tidak cocok diterapkan di era sekarang. Nah, kemudian untuk menjalankan pengelolaan air tanah itu di tahun 2015 ada PP 121 tentang pengusahaan air tanah, pengusahaan sumber daya air. Ini untuk mengelola pengusahaan sumber daya air di Indonesia. Kemudian di sini ada Permen CAT di Indonesia. Ini karena Kepres ini dibatalkan, sehingga kita kemudian diterbitkan kembali untuk menghidupkan CAT di Indonesia. Kemudian ada NPA, ini berkaitan dengan nilai perolehan air atau pajak air tanah. Dan kemudian Permen ini tahun 18 tentang pedoman zona konservasi. Ini dilaksanakan dalam rangka untuk melindungi degradasi kualitas dan kuantitas air tanah yang terus menurun di Indonesia. Maka di sini ada pengelolaan air tanah yang dilakukan di Kementerian ESDM, kemudian pembagian kewenangan pusat dan provinsi. Nah, kemudian juga ada pembagian ini UU nomor 2314 tentang pemerintah daerah, yaitu tentang kewenangan tadi. Nah, setelah dibatalkan pada tahun 2019, terbitlah UU baru, yaitu UU nomor 19 2019 tentang sumber daya air yang menggantikan UU nomor 7 2004. Nah, kenapa ini tanda tanya? Karena sampai sekarang ini masih kita tunggu turunan-turunannya, turunan dari UU ini, sehingga kita dapat mengimplementasikan lebih fokus di dalam program-program pengelolaannya yang sampai sekarang ini belum terbit. Dan bahkan di akhir-akhir ini ada kontroversi antara pengelolaan yang berbasis wilayah sungai dan berbasis CAT. Yang ini nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Tapi sekali lagi kami menilai ini bukan dari sisi kewenangannya, tapi dari sisi teknisnya. Ya, nanti kita lihat slide berikut. Nah, di dalam slide ini, di layar ini saudara lihat, ini adalah peraturan pemerintah yang mengatur mengenai air tanah yang tidak dicabut langsung oleh UU SDA. Jadi pada waktu itu dengan pembatalan UU nomor 4 nomor 7 tahun 2004, maka ada beberapa yang tidak dicabut oleh UU SDA itu. Nah, antara lain ini. Jadi bahwa semua peraturan yang mengatur SDA dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti oleh berdasarkan undang-undang. Jadi masih ada beberapa peraturan perundangan yang dinyatakan masih berlaku, yaitu peraturan PP nomor 121 tentang pengusahaan SDA dan PP nomor 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah. Nah, ini kita bahas sedikit. Nah, di bawah ini adalah yang nomor 55 tentang tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah. Jadi di dalam penetapannya NPA atau nilai perolehan air itu dilakukan dengan berpedoman pada ditetapkan melalui kementerian terkait, ya. Ya, jadi terkait di sini adalah terkait teknis air tanah, ya. Jadi NPA itu tetap harus dilaksanakan dengan mendasarkan dan dilakukan oleh pemerintah di bidang air tanah.
Nah, dari uraian di atas tadi, ya maka kita paham betul bahwa air tanah sampai sekarang menjadi sumber air baku andalan. Ya, walaupun cita-citanya kita mendahulukan air permukaan, tetapi kenyataannya air tanah ini terus dipakai sebagai sumber air baku utama. Dengan demikian perlu air tanah ini segera dilindungi, segera dikelola dengan baik untuk ketahanan air, ya, sebagai tujuan akhir dari pengelolaan air tanah, yaitu keberlanjutan sumber daya air tanah. Maka perlu dibuat sebuah kebijakan operasional tadi, ya sudah, yaitu pembagian kewenangan pengelolaan ini harus sudah pasti, karena ini menjadi kunci di dalam suksesnya pelaksanaan di daerah. Kemudian di sini ada inventarisasi air tanah, konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian. Ini adalah 3 pilar pengelolaan air tanah. Jadi 3 pilar pengelolaan air tanah itu harus segera dilaksanakan, ya, di dalam pengelolaan ini, dan itu tentunya akan disesuaikan dengan pembagian kewenangan pengelolaan tadi. Yang ini harus kita laksanakan di semua CAT secara utuh di 421 CAT yang sekarang ada, dan itu masih ada kemungkinan CAT baru yang akan muncul berdasarkan penelitian dan data baru, ya. Nah, ini akan saya sampaikan bagaimana konsep pengelolaan sumber daya air berdasarkan UU nomor yang baru tahun 2019, ya, bahwa di dalam pasal 22 pengelolaan sumber daya air didasarkan pada wilayah sungai. Ini ya. Jadi dasarnya WS dengan mengutamakan air permukaan. Itu tetap menjadi cita-cita kita walaupun kenyataannya kita masih menggunakan air tanah. Kemudian air tanah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah air tanah pada cekungan air tanah yang terdapat pada wilayah sungai. Nah, padahal kita tahu bahwa CAT itu tidak akan pernah sama dengan batas WS. Jadi saudara masih ingat bahwa surface water itu wadahnya adalah WS. Sedangkan groundwater itu wadahnya adalah CAT. Ini adalah teknis. Sudah kita pelajari banyak apa itu wilayah sungai, das, apa itu CAT. Ini tidak bisa diubah-ubah karena itu wadah alamnya itu. Nah, sedangkan di sini ada kerancuan bahwa air tanah didasarkan pada wilayah sungai yang mengkaitkan penggunaan air tanah dan air permukaan. Sebenarnya tidak ada masalah, hanya di sini menjadi masalah pada saat dianggap bahwa air tanah itu ada di cekungan air tanah pada wilayah sungai. Padahal WS dan CAT itu tidak bergandengan, tidak sama persis batasnya, ya. Itu menjadi sedikit masalah. Nah, kalau saudara kita lihat ini ke pembagian kewenangan ini sebenarnya sedikit masalah, tapi di masalah kewenangan sebetulnya saya tidak berkompeten di dalam berkomentar di dalam kewenangan, tetapi ini kita melihat dari sisi menerjemahkan dari undang-undang SDA yang ada gitu ya. Jadi ini bukan RUU tapi sudah UU ya.
Jadi saudara lihat ini ada cat dalam satu kabupaten kota. Ini kabupaten kota. Ya. Kemudian ini provinsi, WS provinsi, ini WS pusat, kemudian ini kabupaten kota. Nah, kalau saudara lihat, di sini ada cat, gitu ya, cat lintas provinsi A, B, C, oke. Ini cat dalam satu kota tidak ada masalah, gitu ya. Tetapi kalau ini lintas kabupaten kota, ini bisa dikelola kewenangannya bisa provinsi, bisa pusat, bisa kabupaten kota. Nah ini kan menjadi cat yang terpotong-potong ya. Karena wilayah tadi disampaikan bahwa pengelolaannya berdasarkan WS. Ada WS pusat, WS provinsi, dan WS kabupaten kota. Maka kalau ada cat begini itu bisa dipotong-potong. Ini dikelola si A, dikelola si B, dikelola si C. Ini dikelola A, dikelola B. Maka CAT itu menjadi terpotong-potong, tidak dikelola oleh satu pihak, tapi dikelola oleh berbagai wilayah kewenangan. Nah inilah sebetulnya yang menjadi masalah dari sisi teknis. Saya tidak melihat itu dari sisi kewenangan, saya melihatnya dari sisi teknis. Ya, ini implikasinya UU SDA yang baru. Nah, dari inventarisasi setelah kita buat batas, maka CAT 421 itu nanti ada cat yang utuh masuk di pusat itu ada 250 cat dari 400. Yang utuh provinsi itu adalah 98 CAT. Cat yang terpotong pusat dan provinsi itu ada 70 ini. Nah, maka kewenangannya nanti akan ada di pemerintah pusat. Ini dari kewenangan, saya tidak melihat kewenangan, tapi saya melihat dari sisi teknis. Kalau ini 73 ini terpotong-potong, ini yang menjadi masalah secara teknik, secara teknis. Jadi CAT itu tidak boleh dipotong-potong. Karena CAT itu satu wadah air tanah yang ada recharge area dan discharge area. Ya, itu satu kesatuan yang tidak bisa dipotong-potong. Nah, di bawah ini ilustrasi ya, pengelolaan air tanah dalam satu CAT yang terpotong-potong. Itu ya. Ini masalahnya di sini dari sisi teknis. Sekali lagi dari sisi teknis. Ini adalah satu CAT. Ya, satu wadah, satu gelas. Kemudian di sini ada WS1, WS2. Ya. Nah, maka ini kan harus dikelola oleh WS1, WS2. Pada kondisi awal ini belum banyak pengambilan. Ya. Jadi tidak ada masalah. Nah, kemudian berkembanglah seperti ini, gambar kedua. Di WS1 ini eksploitasi terus berkembang. WS2 mengkonserv atau tidak melakukan apa-apa, atau artinya tidak mengeksploitasi. Tidak ada investasi eksploitasi air tanah misalnya. Nah, ini mulai turun. Ya. Ini terus mengeksploitasi, ini tidak. Ya, maka ini akan turun. Awalnya demikian. Kalau ini terus berlangsung, penurunan itu tidak hanya terjadi pada WS1, tapi terjadi pada WS2 karena ini apa? Gelasnya sama, satu gelas. Ya, di dalam satu gelas yang diambil sisi kiri, sisi kanannya tetap ikut.
WS2 ini melakukan konservasi mati-matian. Yang ini melakukan eksploitasi mati-matian juga. Maka tetap aja di WS2 akan terjadi penurunan. Karena ini wadah yang sama. Nah terus demikian. Ini melakukan WS2 konservasi ketat, AT tetap akan terus drastis. Jadi ini permasalahan tadi. Kalau CAT itu dipotong-potong, ya. Nah, bagaimana dengan neraca tadi? Neraca itu juga bisa kita lihat di sini, ya, bahwa menurut urutan prioritas penggunaan air tanah itu untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian, rakyat itu pasti spam. Sedangkan usaha kemudian pabrik, industri itu nanti, gitu ya. Maka perlu ada neraca SDA, ya. Kalau di dalam perhitungan teknis neraca, ini air tanah, ini cat itu selalu ada imbuhan dan lepasan, harus. Maka gampang menghitungnya, berapa masuk, berapa luar. Ya, jadi Q1, Q2 itu sama dengan lepasannya, kebutuhan pokok, macam spam, usaha industri dan macam-macam. Jadi menghitungnya dalam satu gelas, dihitung oleh satu orang, maka gampang. Berapa yang masuk di sini, berapa yang keluar, ya, delta S-nya mendekati 0, gitu ya. Ini neraca. Jadi ini ada one basin, one management. Nah, kalau ini yang tadi dipecah-pecah tadi, gelas ini dipecah-pecah. Gelas ini WS1, WS2, WS3, WS4. Bagaimana cara menghitungnya? Apakah ini dihitung sendiri, ini dihitung sendiri, dihitung sendiri, dihitung? Tidak bisa. Karena pengambil di sini itu juga mengambil di sini. Mengambil di WS1 sebetulnya juga mengambil di WS2. Mengambil di sini juga mengambil WS4. Demikian juga begitu. Saya memasukkan di WS1 itu sebetulnya juga memasukkan di WS berapa ini? 3, maaf ini 4, 3 dan juga 2 dan 1. Jadi kalau saya masukkan air di sini itu masuk dalam semua gelas, bukan gelas A, B, C, D. Nah, ini maka perhitungan ini juga akan tidak benar secara teknis, ya. Saya tidak melihat kewenangan. Nah, sekarang bagaimana dengan zona konservasi CAT berdasarkan WS tadi? Jadi pada pasal 11 itu ada penetapan zona konservasi pada CAT di WS. Jadi CAT yang terpotong, maka peta konservasi itu dibuat oleh beberapa instansi atau baik pusat maupun daerah. Nah, di dalam mata kuliah yang terdahulu saya menyampaikan bahwa 3 pilar pengelolaan air tanah itu akan berhasil secara optimum apabila dilaksanakan di dalam satu wadah. Jadi 3 pilar, kalau air tanah ya di CAT, kalau air permukaan di WS. Itu 3 pilar itu menjadi satu kesatuan di dalam satu wadah. Itulah konsep dasarnya, ya. Jadi tidak bisa 3 pilar dilakukan di separuh wadah, baik itu WS atau CAT. Tidak bisa. Harus dilakukan dalam satu kesatuan wadah. Nah, dalam hal ini adalah CAT. Maka 3 pilar itu harus dilakukan di dalam C1 CAT. Karena permasalahan air tanah di imbuhan dan di lepasan itu juga berbeda. Maka konservasinya juga berbeda. Ya, jadi saudara lihat ini misalnya, ini WS1, ini WS2. Ya. Ini nanti ada dibuat ini zona misalnya, ini zona kerusakan. Nah, dia hanya membuat begini aja, di WS2-nya membuat
WS1-nya tidak membuat, di sini biru, padahal ini mestinya juga merah. Nggak mungkin kan terpotong begini, terpotong administrasi atau terpotong permukaan, dan tidak bisa karena CAT ini adalah bawah permukaan. Jadi ini menyusun zona bahaya, zona rusak macam-macam, ini tidak, maka ini ya nggak ada kerusakan. Maka hasilnya apa? Ya di sini akan dieksploitasi karena di sini tidak melakukan konservasi. Maka di sini akan diambil semuanya. Maka ini tetap akan rusak walaupun dia melakukan konservasi dengan baik. Ya ini contoh zona konservasi. Jadi sekali lagi, di dalam konservasi, di dalam perlindungan air tanah, 3 pilar pengelolaan air tanah itu harus dilakukan dalam satu wadah. Nah, yang terakhir adalah di dalam ini gambar ini yang juga saya ambil dari PAGTL ya, Bandung Badan Geologi. Ini sering kita lihat itu ya, gambar ini. Ini adalah contoh problem real di dalam penentuan kawasan perlindungan air tanah atau pelindungan air, baik air tanah maupun air permukaan. Kita tahu bahwa di DAS atau WS Ciliwung Cisadene 1 yang besar itu di bawahnya ada 2 CAT, yaitu CAT Bogor dan CAT Jakarta. Nah, maka di sini dan batas itu tidak saling sama, artinya batas CAT dan batas DAS itu tidak sama. Maka bisa kita lihat berdasarkan imbuhan air tanah dan resapan air permukaan bahwa air tanah itu CAT di CAT Jakarta itu berada di Depok. Sedangkan menurut air permukaan ya, kawasan resapannya itu di Puncak Bogor. Nah, sekarang permasalahannya mana yang harus dilindungi? Berdasarkan wilayah sungai atau berdasarkan CAT, imbuhan di dalam CAT ya. Nah, ini adalah salah satu permasalahan apabila CAT itu terpotong-potong. Nah, di dalam perkuliahan sebelumnya saya selalu menyampaikan bahwa 3 pilar pengelolaan air tanah itu harus dilakukan pada wadahnya masing-masing. Air tanah pada CAT, WS pada air permukaan pada WS. Itu adalah wadahnya, teknisnya. Air permukaan dan air tanah tidak bisa dipisahkan. Kedua-duanya saling terkait dan selalu berhubungan. Tetapi di dalam perhitungan teknis, di dalam pemahaman knowledge-nya, mereka adalah 2 sumber daya air yang mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga penanganan teknisnya juga harus berbeda. Programnya di dalam pengelolaannya bisa terintegrasi, harus terintegrasi, tetapi teknis, pendekatan teknisnya, approach-nya itu adalah harus berbeda. Ya, itu adalah hal-hal yang harus saudara pahami di dalam peraturan perundangan, baik itu secara implementasinya di program maupun di pengelolaan selanjutnya di turunan dari undang-undang itu. Ya, saya kira demikian pemahaman awal ini, semoga dapat difahami dengan baik. Terima kasih.